Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alam Kusuma Hilmawan dengan nomor induk mahasiswa 010172000091. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial cara menggunakan Microsoft Access untuk sebagai tugas untuk melengkapi tugas mata kuliah analitik bisnis saya. Ya, kita mulai di sini dari yang pertama itu kita buka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Setelah muncul Microsoft Access-nya, lalu kita ke Blank Database. Lalu di sini muncul nama database-nya. Ini langsung kita klik create aja. Setelah muncul kayak gini, kita lalu ke view yang ini untuk menambahkan table satunya itu customer. Oke, lalu kita isi field name di sini dengan ID customer. Lalu untuk tipe datanya itu short text, kemudian di kolom kedua ada customer name, tipe datanya juga short text, lalu yang ketiga itu ada customer address. Untuk tipe datanya sama, lalu kita save untuk table customer. Kita save, lalu kita create, kita ke table lagi. Di sini kita pencet view-nya lagi. Di sini kita namain table kedua yaitu order detail. Lalu di field name-nya yang pertama kita masukkan order ID. Lalu untuk tipe datanya itu short text. Lalu di kolom kedua ada ID customer. Tipe datanya juga short text. Lalu di kolom ketiga ada order date. Untuk order date ini tipe datanya kita menggunakan date or time ya. Udah semua keisi, kita save table order detail, lalu kita create table lagi yang baru, kita pencet view, kita namain order header. Nah, untuk kolom pertama kita masukkan order ID-nya dulu. Lalu ini short text juga data tipenya. Lalu product ID. Ini juga short text juga. Kemudian ada quantity. Quantity data tipenya kita pilih number. Lalu ada price. Oh ya, karena kita ngambil dari soal, jadi kita tambahin satu kolom itu week. Kita masukkan number, lalu ada price. Ini juga number price-nya. Dan ini kita blok. Dua ini kita jadikan primary key, lalu kita save. Kemudian kita ke create table lagi, table keempat, kita view dengan nama product. Oke, lalu di kolom pertama itu ada product ID. Untuk tipe datanya itu short text. Kemudian ada product name. Untuk tipe datanya juga short text. Lalu kita save. Setelah kita save semua dulu. Lalu kita close all. Kita ke database tool. Lalu ke relationship. Lalu kita blok semua ini, kita add, kita close. Nah, di sini kita hubungkan ID customer dengan ID customer. Create. Lalu order ID dengan order ID. Create. Lalu product ID dengan product ID. Create. Oke, ini kita turunin dikit. Oke. Lalu kita save. Setelah save, kita close. Kemudian kita ke create, lalu kita ke form wizard. Kita pilih ke table order header terlebih dahulu, kita pindahkan, lalu ke order detail kita pindahkan semuanya,
customer juga sama yang produk kita pindahkan semua, lalu next. Kita memilih view datanya itu by customer, lalu next, finish. Nah, muncullah form order. Ini tampilannya seperti ini. Lalu kita ke view dulu, kita ke design view. Nah, kita bisa edit-edit dengan design view ini ya. Ini kita besarkan dulu. Nah, kita cek di sini jangan sampai ada yang double. Ini order ID, header product, quantity, weight, price, product ID, dan product name. Di sini saya ingin menambahkan tombol agar memudahkan saya dalam membuat form orderan. Nah, sini. Nah, saya ingin membuat tombol agar saya bisa ke recordan sebelumnya. Ini kita next saja, kita ngambil yang picture, next, finish. Lalu kita buat tombol satu lagi, yaitu yang next record. Jadi kita kalau misalnya sudah selesai nge-record form tersebut, kita bisa langsung next dengan tombol ini. Kita next, finish. Nah, terus ada tombol satu lagi, yaitu record operation untuk nge-delete record kalau misalnya ada yang pengen kita hapus formnya. Next, finish. Oke. Kita geser dulu dikit. Oke. Kalau udah kayak gini, kita ke form view lagi. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita save dulu. Nah, kita mau mencoba langsung ya, membuat formnya. Kita sudah ada data Excel-nya. Kita masukkan saja ID customer-nya yang ini. 1530016. Lalu ada customer name-nya, yaitu first name-nya Claire, last name-nya Johnson. Claire Johnson. Lalu untuk customer address-nya itu ada di 332 Main Street. Oke, di Los Angeles. Lalu kita masuk ke order ID. Nah, order ID-nya ini ada di sini ya, teman-teman. 1484001. 1484001. Nah, untuk order date-nya itu adalah 12 September 2020. 12 September 2020. Nah, lalu kita masuk ke order header. Di sini kita masukkan nih, di sininya yang kita beli, misalnya barang-barangnya. Kita masukkan order ID-nya dulu, samakan 1484001. Lalu untuk order header produk ID-nya itu 4378. Lalu kuantitinya itu 1, beratnya 2, dan harganya itu 25.000. Produk ID-nya sama, 4378. Lalu produk name-nya itu organic oatmeal. Lalu kita ke barang yang kedua. Order ID-nya masih sama. Untuk produk ID-nya berbeda, 4330. Lalu kuantitinya itu 2, beratnya 1, harganya itu 15.000. Ini kode produknya 4330. Untuk nama produknya organic sweet potato. Lalu kita ke barang ketiga, yaitu organic baby carrot. Untuk order ID-nya masih sama. Lalu 4305, kuantitinya 2, beratnya 1,5, harganya 20.000. Lalu kode produknya 4305, lalu nama produknya organic baby carrot.
Ya, betul teman-teman. Lalu ke barang keempat yaitu gluten free bread. Di sini order ID-nya masih sama. Lalu order header-nya itu 4379 teman-teman. Lalu kuantitinya itu sebanyak 1, beratnya itu 1, price-nya itu 30.000. Untuk kode produknya 4379 dengan nama produknya gluten free bread. Oke. Lalu kita lanjut ke orderan kedua dengan customer yang sama namun orderan dengan tanggal yang berbeda. Kita masukkan order ID-nya itu 1484212. 1484212. Lalu untuk tanggalnya itu orderan keduanya itu 1 Oktober 2020. Oke, kita masuk ke order header-nya. Barang pertama itu organic honey. Kita masukin order ID-nya yang di atas 212, lalu produk ID-nya itu 4270. Untuk jumlahnya itu 1 dan beratnya 2, harganya itu 60.000. Nah, produk ID-nya 4270. Untuk produk namanya itu organic honey. Lalu order ID-nya masih sama. Kode barangnya itu 4220 dengan sebanyak 1, beratnya 2 juga, tapi dengan harga 20.000. Kodenya 4220 dengan nama Banana Sunrise. Right. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita ke customer berikutnya. Orderan ketiga yaitu dengan customer ID-nya itu 1530018 dengan customer namanya Helen Wijaya. Untuk alamatnya 545 Orange Street di Los Angeles. Kita masuk ke order detail, order ID-nya itu 1484005. Kita masukin tanggal orderannya itu pada tanggal 2 Oktober 2020. Kita masuk ke order header, order ID-nya sama, 1484005. Untuk produk ID-nya itu 4581 dengan banyak 2, beratnya 1 dan 65.000. Untuk produknya sama 4581 dengan nama unsalted butter. Lalu ke barang keempat. Ini sama. Kode barangnya itu 4331 dengan sebanyak 3, beratnya 1 dengan harga 27.000. Ininya sama dengan nama produk organic fresh milk. Oke, ininya sama masih. Lalu order ID-nya itu 4798. Sebanyak 2, 1 dengan harga 48.000. Lalu produknya 4798 dengan nama produk organik parmesan. Lalu ada kita tulis dulu dengan kode 4120 dengan sebanyak 1, beratnya itu 2 dengan harga 35.000. Produknya 4120 dengan nama produk Low G Bread. Oke. Lalu kita ke customer berikutnya yaitu orderan yang keempat, customer yang ketiga dengan ID-nya 1540019. Lalu customer name-nya itu Charlie Christian. Untuk alamatnya itu di 102 Apple Street di Anaheim.
Kita masuk ke order detail, order ID-nya itu 1485413. Order date-nya itu tanggal 2 November 2020. November 2020, lalu kita ke order header. Order ID-nya dulu. Order ID-nya itu 1485413 dengan kode produk 3150. Kuantitinya sebanyak 2, beratnya 1, harganya itu 18.000. Ini 3150 dengan produk nama instan noodle. Lalu ke barang kedua 1485413 3021, harganya itu 37.500 dengan kode produk 3000. Nama produknya dried seaweed. Oke, udah semuanya kita save dulu. Nah, kita cek satu-satu. Nah, sini sudah ke data, di sini ada sebanyak 3 customer. Lalu di order detailnya itu, nah ini orderan ID-nya kita ada 4 orderan dengan 3 customer. Lalu kita buka order header-nya dulu. Nah, ini produk-produk yang tadi kita catat. Ini ada kuantitinya, beratnya, ada harganya. Lalu kita ke produk. Nah, ini jenis-jenis produknya. Ini ada dry seaweed, instant noodle, logi bread, banana sun pride, organic honey, organic baby carrot kalau nggak salah. Nah, itu dia. Nah, ini semuanya. Kalau sudah kayak gini, kita save database-nya. Kita save as dulu nih. Kita simpan di data saya ya. Bisnis. Oke, kalau udah save, berarti database kita sudah kesimpan, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.